Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nifa Putri, nomor BP 2011-03-1004 dari Prodi Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan analisis sumber daya proyek konstruksi PowerPoint dari Bapak Insinyur Mahendra STMT IPM CST. Dasar schedule pekerjaan. Schedule proyek tidak dapat dijamin tanpa didukung oleh schedule sumber daya. Schedule sumber daya yaitu bar chart, diagram vektor, diagram network. Jenis schedule sumber daya. Faktor penting dalam analisis: kemampuan, produktivitas tenaga dan alat, waste material, kebutuhan tenaga, kebutuhan sumber daya alat, dan kebutuhan sumber daya material. Produktivitas dan waste. Data kedua hal tersebut di atas perlu diketahui secara jelas untuk: yang pertama, mengetahui secara jelas tingkat kemampuan perusahaan dalam bidang efisiensi. Yang kedua, dipakai sebagai pedoman dalam menyusun program kerja dan program peningkatan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bersaing. Produktivitas. Secara teori, produktivitas adalah output dibagi dengan input. Rumus umumnya, produktivitas output per satuan waktu dibagi dengan input. Output adalah kuantiti pekerjaan dan input adalah tenaga atau alat yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas tidak dapat disandarkan atau dipastikan karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain: yang pertama, kondisi pekerjaan dan lingkungan. Yang kedua, supporting dari sumber daya. Yang ketiga, keterampilan tenaga atau kapasitas alat. Yang keempat, motivasi tenaga kerja atau operator. Yang kelima, cara kerja atau konstruksi metode. Yang terakhir, manajemen sumber daya manusia dan sumber daya. Waste material. Pengertian waste adalah kelebihan kuantiti material yang digunakan atau didatangkan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan. Waste hampir selalu ada, apapun penyebabnya, oleh karena itu harus ada program menurunkannya. Jenis waste material ada dua: waste material secara individu, waste material secara campuran. Untuk material campuran seperti hot mix, beton, dan lain-lain dapat terjadi pada waste ganda. Penyebab waste material. Penyebab waste dapat bermacam-macam, antara lain produksi yang berlebihan atau dimensi terlalu besar, transportasi baik di dalam lokasi maupun di luar lokasi. Yang ketiga, cara penyimpanannya di gudang ataupun di luar gudang, over quality, persediaan yang berlebih atau overstock, penggantian atau perbaikan pekerjaan karena cacat atau tidak memenuhi persyaratan, kehilangan baik yang belum dipasang maupun yang sudah dipasang. Analisis sumber daya. Kebutuhan sumber daya. Produktivitas tenaga kerja secara individu. Q1, di mana Q1 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu tenaga. Produktivitas tenaga kerja secara kelompok Q2, di mana Q2 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu kelompok tenaga. Faktor jumlah kebutuhan tenaga diperoleh dari produktivitas yang diperlukan dibagi dengan produktivitas yang ada atau kemampuan yang ada. Standar kualitas produktivitas tenaga kerja diukur dengan kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan mutu. Untuk persyaratan mutu, tenaga kerja tidak dapat diberikan spek begitu saja. Khusus untuk pekerjaan finishing yang memerlukan persyaratan mutu, harus dapat ditunjukkan secara jelas, misalnya dengan mock-up. Untuk kualitas yang sifatnya dapat diukur, hasil kerja diuji dengan alat tes lab dan lain-lain.
Analisis sumber daya tenaga. Untuk menetapkan produktivitas tenaga kerja diperlukan informasi sebagai berikut. Jumlah dan komposisi jenis tenaga yang diperlukan dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Yang kedua, harga satuan upah borong dari pasar untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, harga upah harian menurut pasar untuk tenaga kerja yang bersangkutan. Contoh analisis sumber daya tenaga. Untuk melaksanakan pekerjaan pasangan batu bata diperlukan 1 tukang batu dibantu oleh 2 pekerja atau kenek. Upah harian menurut pasar. Untuk tukang 70.000 dan untuk pekerja 30.000 per hari. Harga pasar upah borong pasang batu 12.000 per meter persegi. Contoh analisis sumber daya tenaga. Biaya per hari menurut upah harian sebagai berikut. 1 tukang 70.000, 2 pekerja 30.000, jadi jumlahnya 130.000. Harga di pasar 10.000 per meter kuadrat. Produktivitas minimal per hari 130.000 dibagi 10.000 yaitu 13 meter per segi. Dengan demikian, setiap harga borongan yang diajukan mandor harus dijamin berapa produktivitasnya per hari. Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhinya yang pertama, keterampilan kerja perlu berupa referensi keterangan pengalaman, sertifikat. Khusus untuk bangunan tinggi, pekerja harus bebas dari takut ketinggian. Motivasi tenaga kerja. Perlu diketahui apa motivasi dari para tenaga kerja. Cara kerja perlu cara kerja yang efisiensi. Manajemen perlu dukungan dari MGT. Pertimbangan pengadaan. Kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja mampu mencapai mutu pekerjaan yang dipersyaratkan. Produktivitas tenaga kerja sesuai dengan time schedule yang ada. Harga borongan atau upah harus sesuai dengan budget. Kebutuhan sumber daya alat. Kapasitas alat yang diperlukan oleh pabrik pembuatannya adalah tidak sama dengan produktivitas. Produktivitas real alat dipengaruhi oleh kondisi alat dan kondisi pekerjaan, keterampilan dan motivasi operator, komposisi alat dan cara kerja, manajemen. Produktivitas real ada 2 macam. Yang pertama, produktivitas individu alat, produktivitas kelompok alat. Kebutuhan sumber daya alat. Untuk pekerjaan angkutan, maka produktivitas dipengaruhi oleh jarak angkut dan kecepatan alat angkut dalam bergerak. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kerjasama lebih dari satu alat, maka produktivitas kelompok perlu jadi perhatian. Produktivitas yang terkecil dari anggota kelompok akan menentukan produktivitas kelompok tersebut. Produktivitas kelompok secara kasar. 3 jenis alat bekerja sama untuk pemindahan tanah, yaitu bulldozer. Bulldozer itu kapasitasnya 100 meter kubik per jam, wheel loader 70 meter kubik per jam, dump truck 6 meter kubik per jam. Bila diinginkan produktivitas kelompok sebesar 100 meter kubik per jam, wheel loader dan dump truck harus ditambah. Bila diinginkan produktivitas kelompok sebesar 70 meter kubik per jam, maka dump truck perlu ditambah. Kombinasi yang disarankan adalah berdampak ideal cost alat terkecil. Produktivitas kelompok secara detail bisa kita lihat di layar PowerPoint kita. Kebutuhan sumber daya material. Kemampuan yang diperlukan untuk menyusun kebutuhan sumber daya material adalah sebagai berikut. Mampu menyusun WBS rincian item pack, mampu menghitung quantity dari item pack. Yang ketiga, mampu membuat time schedule proyek. Yang keempat, memahami jenis-jenis material yang diperlukan tiap item pekerjaan, memahami tingkat waste dan produktivitas yang akan diperhitungkan. Dari kelima butir tersebut, yang berkaitan secara langsung dengan material adalah 2 butir terakhir. Jenis pekerjaan. Ditinjau dari kebutuhan sumber daya, jenis pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pekerjaan yang hanya memerlukan tenaga kerja saja. Yang kedua, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan material. Yang ketiga, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan alat. Menghitung sumber daya.
tiap item pekerjaan diuraikan kebutuhan sumber dayanya. Contoh, merinci sumber daya material. Tiap item pekerjaan direkap sesuai kebutuhan dayanya. Contoh bisa kita lihat di layar PowerPoint kita. Untuk menghitung kebutuhan sumber daya tenaga kerja menggunakan data sebagai berikut. Komposisi tenaga kerja yang digunakan, misalnya 1 tukang batu dan 2 pekerjaan. Produktivitas kelompok kerja, misalnya 13 meter persegi per hari. Produktivitas yang berdasarkan time schedule, per hari dibutuhkan 500 per 13 kelompok. Merinci sumber daya alat bisa kita lihat di layar PowerPoint kita. Pengandalan waste material. Waste material tidak dapat dihindari, tetapi perlu dikendalikan. Tingkatan waste yang dapat dikendalikan merupakan kemampuan dari personil atau organisasi. Selayaknya harus ada kegiatan pengendalian agar kemampuan yang ada jadi meningkat. Waste material atau risiko waste. Waste yang terjadi adalah merupakan sebagian dari risiko. Risiko berlaku untuk mengendalikan waste. Ada 4 macam tanggapan risiko, yaitu risiko ditolak, risiko dialihkan, risiko dikendalikan, dan risiko diterima. Dalam praktek ketiganya dapat terjadi di suatu kegiatan. Dari proses jenis waste material. Dari proses penanganan material, maka ada 4 jenis atau kelompok waste, yaitu raw material berupa bahan baku yang diproses di lokasi proyek. Yang kedua, material campuran berupa bahan campuran dari raw material yang dapat diproses di lokasi maupun di luar lokasi. Yang ketiga, material jadi berupa material pabrikan yang tinggal dipasang di lokasi. Yang keempat, material free fab berupa komponen bangunan yang dirangkai atau dicetak di luar lokasi. Waste versus strategi bersaing. Menekan waste semaksimal mungkin adalah salah satu strategi dalam menetapkan bid price. Upaya-upaya menekan waste adalah pembelian material jadi free fab atau material campuran, sistem pengukuran yang cermat untuk material lepas, batu, pasir, dan lain-lain, mengurangi intensitas perpindahan material, meningkatkan sistem keamanan, menunjukkan petugas yang memahami spek material. Resource allocation. Definisi resource allocation adalah suatu sistem yang mengatur jumlah sumber daya pada suatu jaringan kerja proyek sehingga proyek dapat diselesaikan dengan sumber daya yang tersedia sesuai waktu yang ditetapkan. Resource allocation sangat penting dilakukan, terutama bila jumlah sumber daya sangat terbatas. Sumber daya versus waktu. Sumber daya versus waktu 2. Sumber daya versus waktu 3. Resource leveling. Bila sumber daya terbatas dari durasi proyek sudah fix, maka perlu dilakukan resource leveling untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Tujuan dari perataan sumber daya adalah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada, untuk menjaga efisiensi jumlah kebutuhan sumber daya tenaga dan sumber daya alat, untuk mengurangi fluktuasi jumlah kebutuhan sumber daya. Metode alokasi sumber daya. Schedule pengadaan sumber daya adalah merupakan kumpulan sumber daya dari kegiatan yang bersamaan pada satu periode. Bila jumlah sumber daya pada suatu periode melebihi jumlah sumber daya yang ada, maka perlu diratakan dengan cara menggeser-geserkan kegiatan yang ada. Kegiatan yang dapat digeser adalah kegiatan yang memiliki float time. Penggeseran dengan earliest date. Penggeseran dengan latest date. Penggeseran dengan limit. Jadwal pengadaan sumber daya. Jadwal pengadaan sumber daya dibuat atas dasar 3 hal, yaitu yang pertama, jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan sumber daya. Yang kedua, jadwal kegiatan yang diperlukan untuk pengadaan sumber daya yang bersangkutan. Yang ketiga, kebijakan stok material.
Kebijakan stok material. Kebijakan stok material harus ditetapkan lebih dulu sebelum penyusunan jadwal. Jadwal pengadaan material dibuat untuk satu periode stok yang ditetapkan. Jadwal pengadaan material untuk stok awal yang paling penting dan menentukan. Kebijakan stok material dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kapasitas gudang, kondisi keuangan, tingkat kesulitan pengadaan, tingkat kadaluarsa material, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.